Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadinil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Masyayikhanal idham wa ulama'anal afadil wa fi muqaddimatihim syekhuna wa murabbi arwahina Romo Kiai Al-Haj Masbuhin Fakih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala syafahumma min maradih wa syafana wa syafa ahlana min amradina wa amradihim bi barakatil Fatihah. Yang saya hormati guru-guru Al-Fakir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Al-Karim Al-Ustadz Azhari Rasim, ada Al-Karim Al-Ustadz Kastor Arif, ini yang kelihatan ini, dan guru-guru kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ikhwatil asatidzah al-afadil, ikhwati al-mudabbirin, dan anak-anakku semua, tulab tolibat Ma'had Mamba'is Sholihin yang sangat-sangat saya cintai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku semua yang saya cintai, kalian semua, khususnya yang kelas 1 aliyah ke atas, lebih-lebih anak-anakku yang ada di perguruan tinggi. Kalian harus bersyukur kepada Allah. Karena yang semestinya kalian semua sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah atas kehidupan Anda di dunia ini. Gak wajib. Wis wajib sampeyan iku nyambet gawe. Sing wedok yang ngono wis waya balik kawin. Ini syariat. Syariatnya memang seperti itu. Ada satu ibarat di dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Fal ghaniyus shaghiru awil fakirul kabiru la tajibu nafaqatu ila angqala wa qadistufida mimma taqaddama annal waladal qadira alal kasbi alla iqabihi la tajibu nafaqatuhu bal yukallaful kasbu. Jadi usia-usia Anda itu harus dipaksa kerja sebenarnya. Gak nyadong, tapi wis ndelek duit dhewe. Ini dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Wa yustasna ma law kana mustaghilan fi ilmin syar'iyyin. Ada pengecualian. Man kana mustaghilan bi ilmin syar'iyyin
kalau memang anak yang sudah tidak menjadi kewajiban orang tua memberikan nafkah tadi, apabila thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu syariah, maka kewajiban untuk bekerja dan kembali menjadi kewajiban orang tua itu ada. Wa yurja minhu an-najabah. Kalian masih mendapatkan nafkah dari orang tua ketika Anda thalabul ilmi syar'i, itu ada syarat. Wa yurja minhun najabah. Syarat ada kesuksesan Anda di dalam mencari ilmu di pesantren ini. Kalau memang mondoke iku waya ngaji gak ngaji, waya kuliah gak kuliah, waya kegiatan gak kegiatan, berarti syakotol fardu, kewajiban orang tua itu sebenarnya sudah gugur. Dan apabila orang tua masih memberikan nafkah kepada kalian dan kalian bersikap seperti itu di pesantren ini, maka kalian adalah khainun, orang-orang yang berkhianat kepada orang tua. Karena apa? Ada persyaratan di sana, wa yurja minhu an-najabah. Wal kasbu yamna'uhu fayajibu khifatajibu khina idzin wala tukallaful kasbu. Ini sudah jelas sekali. Maka dari itu saya minta selaku pembimbing di pondok pesantren, saya minta kepada anak-anakku semua dari kelas 1 sanawiyah sampai perguruan tinggi untuk benar-benar mengikuti semua kegiatan yang ada di pondok ini. Insya Allah banyak manfaatnya untuk kalian, lebih-lebih untuk masyarakat. Insya Allah. Jangan dikira thalabul ilmi fil ma'had, mencari ilmu di pondok ngaji kitab tidak banyak manfaatnya. Jangan dikira seperti itu, meskipun zaman sudah berubah seperti ini. Lah kalau tidak kalian siapa lagi? Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Masa sekolah di luar semua? Terus falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ini siapa? Terus yang waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, itu siapa? Tidak ada lagi kalau memang tidak kalangan-kalangan santri pondok pesantren. Maka saya minta sing temen oleh mondok, sing temen oleh ngaji. Tadi disinggung labaik mengalami penurunan. Ya saya akui, iya Gus memangnya. Apalagi persiapannya itu menghafalkan kitab tarjamah. Nah ini kan sangat memprihatinkan. Padahal tidak semua kitab tarjamah itu bisa dipercaya. Saya ambil satu contoh. Ini saya ambil satu contoh saja. Ini masalah kitab tarjamah. Di dalam kitab tarjamah Fathul Mu'in, yang di sana ada nuskha yang bersakal. Ini biar anak-anak ingkafa atau anak-anak alia mawas diri, termasuk asatid, mawas diri dengan beredarnya banyak kitab tarjamah yang sudah bersakal. Jangan nurut-nurut saja. Kita membaca kitab harus didasarkan pada ilmu. Saya baca ini. Fadzikruhum al-alamatul kabiratu. Jelas salah. Fadzikruhum al-alamatul kabiratu. Jelas salah. Targetnya jadi apa? Dibaca apa? Nah ini ada di dalam kitab tarjamah ini. Yang sudah beredar puluhan ribu keping di antero jagat ini mengalami kesalahan di dalam nuskhoh.
Ini kalau memang santri-santri Mambaul Sholihin tidak melakukan studi kritis terhadap kitab-kitab yang beredar di tengah-tengah kita. Ini belum terjemahnya, maka masih banyak sekali terjemah-terjemah yang tidak sesuai dengan ibarat yang asli. Jangankan kitab nuskha terjemah, kitab Kedirian itu saja, mohon maaf, Gus Suhel, kitab Peduan, saya pernah ngaji Dardir yang ada takliknya, sejari ini yang ada takliknya, ini baru pertama. Bainaman nabiyyu fil hijri wa bainahu ar-rajul. Tidak ada harokatnya, memang kitab kuning, tapi di bawahnya ditulis makna wa bainahu ar-rijlaini sikil loro. Coba bayangkan ini. Kita kadang-kadang percaya dengan kitab yang sudah ada nuskha dari kitab dari Kedirian, dari mana. Masa wa bainahu ar-rijlaini. Coba sekali-kali dibaca syarahnya, syarah Dardir. Di sana ada warrojulani Hamzah wabnu ammi. Warrojulani, di sana ada paman Nabi dan ponakan Nabi, wabnu ammi. Lo masa dibaca warrijlani, wong sarahnya adalah ammuhu wabnu ammihi. Maka sekali-kali jangan hanya nuruti makna-makna, sekalipun kitab itu sudah ada maknanya, tapi sekali-kali pantaskah kita memberikan makna lafaz ini dengan makna seperti itu? Ini menjadi tantangan santri-santri Ingkafa, santri-santri Alia untuk melakukan studi kritis yang ada di dalam kitab. Belum lagi ini, maaf, kadang-kadang mendengarkan di YouTube menafsirkan Al-Quran sak jeplake cangkeme dhewe, padahal sudah masyhur ismuhu fil aktor ketika menafsirkan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lah itu kan sebelumnya ada fasanuyassiruhu lil usra. Ada dua kalimat yang mutarad, yang berlawanan, munakis, al-usra wal yusra. Maka kalau kita studi ilmu tafsir itu ada bab yang namanya munasabah, korelasi antara kalimat di dalam kalimat dalam rumpun ayat di dalam Al-Quran. Lah ini kan termasuk garapan anak-anak Ingkafa yang melakukan studi kritis dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Karena apa? Zaman sudah seperti ini. Fasayati alaikum zamanun qalilun ulama'uhu ay fuqaha'uhu wa kasirun khutaba'uhu. Pinter pidato akeh tapi studi kitab dan analisis terhadap kitab sangat minim sekali. Dikatakan fasanuyasiruhu lil yusra, orang yang memberikan wattaqo takwa wasodaqo bil husna. Apa itu al husna? Lihat dong tafsirnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Apa itu al yusra? Masa akan saya permudah urusan duniamu? Gak ada kalau kita menurut tafsir bil ma'thur seperti itu, gak ada. Jumhurul mufassirin tidak mengatakan seperti itu. Karena itu ada keterkaitan dengan hadis i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka studi komparasi antara ayat dengan hadis, tafsirul ayat bil ayat wa tafsirul hadis bil wa tafsirul ayat bil hadis yang menjadi perangkat penafsiran Al-Quran ini juga harus dikuasai oleh santri-santri pondok pesantren Mambaul Sholihin biar tidak menjadi ulama yang fadhallu wa adhallu, yang sesat dan menyesatkan. Dan ini juga termasuk tugas dari para asatid untuk mengarahkan santrinya biar benar-benar ada nalar kritis terhadap
kitab-kitab turas. Ya otomatis penguatan nahwu sorofnya kuat. Ini juga harus dievaluasi Gus. Yang sanawiyah atau aliyah ini ada metode yang kemarin itu sudah kita pakai itu efektif enggak metode itu? Apa namanya itu? Relevan enggak itu? Ada peningkatan enggak kemampuan santri terhadap ilmu alat? Lah kalau enggak ada, ya kita al-muhafadhah alal qadimil aslah, kembali kepada jurumiyah. Kembali kepada jurumiyah. Kemarin saya ngomong-ngomong sama Gus Muhammad, ke opo iki ya kan? Wis enak balik koyo lawas saya. Saya yakin kalau mereka itu hafal jurumiyah kalam al-kalam huwa al-lafdzul mufidul murakkab, apal. Yakin maca kitab iso. Gak ngono Sajel. Lah maka harus ada evaluasi. Al-Miftah itu kalau memang layak dilanjutkan, oke, lanjutkan. Kalau tidak layak, apakah perlu ada evaluasi? Ya kita evaluasi. Ini banyak hal sebenarnya yang bisa kita bicarakan dalam rangka untuk penguatan nilai-nilai kesalafan dalam bidang ilmiah di dalam pondok pesantren salaf wabil khusus pondok Mambaus Sholihin. Yakinlah Anda itu lebih bermanfaat nanti di masyarakat kalau memang Anda benar-benar thalabul ilmi di pondok ini dengan tekun, serius, dan tidak akan kembali ke masyarakat kalau memang apa yang menjadi tujuan Anda itu belum tercapai. Yakin. Nggak ada lembaga pendidikan mana yang menanamkan khosyah ilallah kecuali di pondok pesantren. Nggak ada. Al-ilmu alladzi qoronathul khosyah falakah wa illa fa'alai. Melarat kanggone awakmu. Tapi ilmu sing dadekno awakmu wedi maring Gusti Allah manfaat kanggone awakmu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili atas nama pembimbing. Pertama mohon maaf kepada teman-teman pengurus, kepada asatid, kepada santri semua. Bila mana kami dalam melaksanakan amanat menjadi pembimbing ada kekhilafan kepada antum semuanya, amdan au ghaira amdin, baik saya sengaja atau tidak saya sengaja. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, aqulu lakum minal a'idzina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.